datang di podcast PVKK UST, pendidikan vokasional, kesejahteraan keluarga, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, estetika busana, cita rasa boga, inspirasi kita semua. Podcast PVKK UST. Selamat datang di podcast PVKK UST. Estetika busana, cita rasa boga, inspirasi kita semua. Baik, sebelumnya ada pantun sedikit nih untuk kakak. Jalan-jalan ke Malioboro, berbakti corak membahana. Selamat datang kami ucapkan narasumber cantik kebanggaan busana. Sebelum kita mulai lebih perkenalan lebih dalam, kita mohon perkenalan dulu kakaknya, bagaimana namanya, kesannya, supaya kami semakin kenal dengan kakak. Baik, perkenalkan nama saya Natalis Diani, bisa dipanggil Nova atau Faris. Saya berasal dari Klaten dan mahasiswa PVKK UST angkatan tahun 2023, jurusan Tata Busana. Oke, terima kasih Kak atas perkenalannya. Ya, gimana sih awal mulanya Kak tertarik dengan busana begitu? Untuk awal mula tertarik ke busana itu karena dari kecil saya emang hobinya ini ya, di pernak-pernik gitu, suka buat baju-baju Barbie gitu ya. Terus menjalan ke SMK saya ambil jurusan Tata Busana, lanjut ke kuliah juga ambilnya Tata Busana. Kalau itu misalnya Kak, ada ketika masuk ke PVKK ini kan, apalagi jurusan busana, apa sih apakah ada kendala atau trik khusus gitu sehingga supaya makin berkembang keterampilan yang Kakak miliki? Untuk trik khususnya sih saya seringnya update ini ya, desain gitu, terutama kalau seringnya sih ikut workshop busana itu biar tahu tren tahun ke tahun itu apa sih, jadi bisa menambah wawasan dan ilmu dalam bidang tata busana seperti itu. Bisakah kakak menceritakan sedikit lagi sibuk di semester berapa dan sedang fokus di proyek apa saja sekarang? Oke, untuk semester ini saya ada di semester 6. Untuk proyeknya sebenarnya banyak ya, apalagi persiapan untuk UAS ini sebenarnya udah selesai, tinggal laporan saja. Setelah itu kan ini mendekati mau ke Bali ya, jadi persiapan untuk ke Bali. Setelah itu selisih 2 hari lanjut terjun ke magang industri selama 3 bulan. Jadi fokusnya ke magang industri karena di situ juga ada seleksi, harus terima atau enggaknya. Berarti masih harus seleksi ya kalau mau. Iya. Apalagi saya ambilnya di industri yang notabene banyak diminati di Jogja dan harus ada seleksi seperti itu. Kalau ke Bali itu boleh tahu Kak, kegiatan apa itu yang ke Bali? Ke Bali itu kalau di PVKK itu kunjungan industri selama mungkin seminggu. Di sana kita mengamati busana-busana mungkin ciptaan desainer dari internasional, bisa menjadi referensi untuk besok di semester akhir itu ada gelar karya atau karya cipta. Itu memang di semester 6 ini ya, wajib semua PVKK ikut atau? Iya,
untuk jurusan PPKK wajib ya. Nanti kan soalnya ada sertifikatnya juga penunjang untuk SKPI, dan kita sebenarnya juga perlu karena di situ kita bisa mempelajari ini ya busana yang referensi untuk besok karya cipta kita gitu. Lanjut lagi ya Kak. Selama menjadi mahasiswa busana itu karya atau koleksi apa sih yang sudah Kakak lakukan gitu dan sangat berkesan lah atau menjadi kebanggaan Kakak gitu sampai saat ini? Untuk koleksi saya ada di mata kuliah busana pria. Saat itu proyek akhirnya itu membuat jaket dengan upskilling dari celana bekas atau jeans bekas itu diolah menjadi jaket, dan itu sempat di-showkan di Malioboro dan disewa juga untuk penerbitan album namanya Pak Hayu, itu lagu kemerdekaan. Selanjutnya dipakai lagi untuk show PPKK di JJ. Seperti itu. Keren banget ya. Inspirasi kita gitu lah, jadi semangat. Gitu kan, maksudnya kan sudah ada karya begitu kan Kak. Bagaimana sih Kak membagi waktunya begitu kan? Udah ada karyanya begitu, padahal begitu padat. Kita tahu PPKK itu banyak, apalagi busana banyak sekali tugas-tugas yang ada dari sana. Sebenarnya sih saya ini sambil kerja ya, jadi saya fokuskan ke tugas kuliah dulu. Tugas kuliah selesai, baru saya mengerjakan kerjaan saya, seperti itu. Sebenarnya susah sih, apalagi tugas kuliah kan banyak sekali, tapi harus bisa karena saya seringnya lembur, jadinya kok padahal dosen tuh bilang, kok Nova cepet banget selesainya, padahal yang lain aja baru mau jahit saya udah selesai gitu kan. Jadi ya saya kan ada kerjaan yang harus saya kerjakan juga, jadi otomatis tugas kuliah ini harus selesai di awal supaya tidak membebani saya di akhir, seperti itu. Jadi kerja keras soalnya begitu Ya, sangat kerja keras. Sangat kerja keras ini. Kak, ini kayak sebagai mahasiswa busana kan, ada nggak kebiasaan kakak atau rutinitas kakak kalau lagi ngerjain tugas sampai lembur? Itu ada nggak kayak rutinitas kakak? Kalau lembur itu di kampus atau di rumah? Di kampus, di rumah. Kalau di kampus lembur saya nggak pernah ya. Seringnya itu di rumah sih, sering banget sampai tengah malam. Apalagi anak busana ya udah tahu sendiri ya, lembur sampai tengah malam itu udah hal yang biasa, apalagi sampai subuh itu udah wajar. Kak, ini kami kan mendapat informasi ini juga dari tugas PPK itu pasti kan. Jadi maksudnya ini kakak sebagai salah satu ya mahasiswa yang berprestasi begitu. Bagaimana ya kakak maksudnya prestasi itu dalam bidang apa begitu? Kami mau mengenal kakak lah begitu lebih dalam begitu. Prestasinya itu dalam bidang apa dan juga sampai kakak bisa meraih penghargaan itu, penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi itu bagaimana? Kemarin itu saya ada mengikuti lomba penciptaan barang bekas itu yang diadakan USD. Itu saya mendapat gelar harapan, dan itu penciptaannya dari busana pria tadi, itu membuat jaket. Saya lombakan karena dari dosen meminta untuk produk itu lagi yang dilombakan, dan akhirnya juga meraih juara, alhamdulillahnya. Dan itu memang produk itu dibuat lama ya, hampir 1 bulan baru jadi karena full sulaman. Nanti saya tunjukkan fotonya dan juga show-nya. Dan kalau per tahun itu biasanya saya juga mengadakan ikut serta dalam fashion show.
di Klaten atau di Jogja itu menghasilkan busana yang saya buat. Kalau dari praktik busana kampus atau bisa dari busana yang saya buat sendiri di rumah seperti itu. Jadi nggak bisa ada pekerjaan kakak gitu kan di luar kampus lah begitu ya. Tapi dengan aktivitas kakak, tapi bisa juga berkarya begitu. Itu yang luar biasa ya. Luar biasa. Walaupun kayak banyak kesibukan dari kampus, tapi masih bisa berkarya di luar gitu. Sangat luar biasa. Tapi kak itu semua prestasi luar biasa, kreatif lah begitu kan. Nah, apa sih ada tuh sih tantangan gitu yang kakak alami saat misalnya di kampus kak atau dengan pekerjaan yang di luar kampus begitu? Untuk kendalanya ada di waktu sih, karena waktu ini sangat berharga ya. Kita 1 menit atau 5 menit aja udah mungkin kacau semua ya. Apalagi sebagai anak busana, kadang juga ada dosen yang harus on time berangkatnya, kalau nggak on time juga nama kita dicoret kan. Nah, itu kita belajar untuk ya tepat waktu, apapun yang kita lakukan itu harus on time. Jadi misalnya gini kak, udah kakak kan jauh juga kan dari Klaten ke kampus begitu, banyak banget, tapi tetap semangat. Ada tips begitu untuk menjaga kesehatan begitu? Kenapa kami yang sekitar sini saya juga kadang kan mau capek, sakit kepala apa segala macam. Apalagi kakak yang jauh kan, harus pagi-pagi dari sana. Siang sore gitu kan, tapi tetap fit begitu. Ada di memanage waktu yang pertama itu kita harus tidurnya tepat waktu ya, jangan sampai jarang tidur gitu, bisa membuat badan sakit. Yang kedua, bisa menjaga pola makan dengan makan makanan yang sehat dan bergizi supaya tubuh tetap fit seperti itu. Walaupun misalnya kakak kan lembur begitu kan, lembur tapi ada waktu. Ya, ada waktu dibatasi. Misal besok paginya kita ada kelas pagi ya, waktu itu jangan dihabiskan untuk mengerjakan semua tugas, tapi kita beri waktu untuk istirahat. Apalagi apakah kakak bisa menceritakan sedikit pengalaman kocak atau apa yang kakak alami? Untuk pengalaman kocaknya sih lebih ke teman-teman ya. Teman-teman itu kan seringnya praktek busana, apalagi di saat itu membuat pola ataupun menjahit, memotong itu lebih seringnya tanya ke saya daripada dosen, padahal dosen itu sudah di depannya. Dan saya juga tanya, loh kok kamu nggak tanya ibunya aja gitu? Gak berani, takut tuh. Emangnya kenapa? Padahal kan baik ya ibu dosen itu, gak galak juga. Tapi mereka tuh takut gitu. Ada apa sebenarnya gitu? Lebih seringnya tanya ke saya. Mungkin saya karena jarang marah mungkin ya. Tapi emang kebanyakan teman kayak gitu nggak sih kak? Iya, padahal lebih tanya ke kita daripada ke dosen. dosennya udah di depannya, gak berani dia menghindar. Itulah ya, memang di kami juga begitu ya. Lebih nyaman kita bertanya sesama kita dibandingkan teman dosen. daripada Ada dosen di depan gitu ya. Padahal tanya ke dosen itu lebih pasti jawabannya. Misalnya apakah sebagai mahasiswa yang berprestasi gitu kan, apa sih rahasianya gitu supaya karya atau tugas kuliah itu tidak sekedar berhasil begitu saja, tapi punya kualitas yang bagus lah begitu. Untuk saya itu tugas identik ke busana wastra Nusantara. Jadi di situ saya mengembangkan, saya kan aslinya dari Klaten. Klaten itu identik dengan lurik. Jadi saya saat membuat tugas-tugas itu pasti saya kasih atau berikan lurik di situ sebagai hiasan maupun dasar dari produk yang akan saya buat. Ataupun bisa saya tambahkan dengan sulaman ataupun payet.
Soalnya saya tuh seringnya kalau membuat busana itu pasti saya beri sulaman identik apalah etnik ciri khas dari Klaten ataupun Luri, itu sebagai ciri khas saya sebagai busana yang saya buat. punya kekhasannya ya. Iya, ada ciri khasnya sendiri. Dan salah satu juga mengangkat kayak budaya atau Iya, ada filosofinya juga, dari ya. Klaten gitu. Luar biasa ya. Dengar-dengar kakak juga meraih prestasi ya, kayak lomba. Bisakah kakak menceritakan sedikit perjuangan awal sampai akhir meraih prestasi tersebut di tengah kesibukan kakak yang sekarang? Untuk lomba, kebetulan kalau saya ikut lomba itu saat ini ya libur semester, jadinya akunya agak renggang, jadi saya bisa fokus mengikuti lomba tersebut. Untuk tipsnya itu juga ada deadline-nya sih, semisal minggu ini saya membuat apa polanya, membuat, kalau yang lomba itu kan saya ke patchwork, jadi menyambung kain perca disambung jadi busana, itu memang agak lama, apalagi full sulaman ya di produk tersebut, jadi memakan waktu dan lebih seringnya lembur juga sih. Kan banyak itu misalnya karya-karya kakak itu. Tapi Kak, ini satu tips yang bagus juga buat kami ya, memanfaatkan perca kain begitu kan. Ternyata perca kain itu tidak dibuang tapi bisa dimanfaatkan begitu sebagai Suatu karya yang jadi bagus. suatu karya yang luar biasa begitu. Kalau misalnya Kak, adakah sesuatu misalnya aplikasi yang maksudnya kan punya karya gitu. Jadi adakah aplikasi khusus gitu yang kakak buat supaya mempromosikan hasil karya kita. Itu. Kalau awalnya untuk mendesain dulu ya, mendesain saya pakai Ibis Pen, dan di semester ini kebetulan diajari lagi pakai aplikasi CorelDRAW. Jadi menurut saya lebih mudah pakai CorelDRAW untuk mendesain. Lanjut bisa untuk menyempurnakan desain tersebut sebagai promosi bisa kita kopas ke Canva. Jadi guna juga ya Iya, contohnya benar. gitu ya. Kita hanya mengedit yang lain, ternyata itu juga suatu ya menjadi suatu karya yang bagus juga itu ya. Misalnya ada juga kan itu kan aplikasi juga. Adakah sosial media gitu punya kakak yang khusus untuk ya mempromosikan hasil karya begitu atau memberikan inspirasi juga bagi anak muda zaman sekarang begitu. Untuk sosial media ada untuk di busana ada di Valis Fashion, itu khusus portofolio saya di bidang busana dari praktik maupun orderan dari customer. Kalau ada lagi ini sekalian promosi ya. Ada lagi ini lukis ada di Valis Hena Wedding. Jadi di situ ada portofolio saya di bidang melukis atau di henna wedding. Jadi banyak sekali. Ada lagi juga di Valis Nail Art, itu khusus untuk nail art ini ya, wedding ataupun fun gitu juga bisa. Terus untuk makeup ada lagi ada di Valis Makeup seperti itu. Jadi misalnya kayak gini Kak, udah selesai menjahit begitu. Iya. Ada kan misalnya hasil karya yang hasilkan itu bisa dipakai oleh orang lain, misalnya pesanan atau apa gitu. Ya, semua karya saya itu bisa dipakai untuk semua orang. Dan kebanyakan itu orderan juga langsung dipakai customer kan ya. Sekali promosi. Kadang kalau saya buat ini baju praktik itu hasil dari praktik
itu lebih saya pakai ukuran yang besar karena biar bisa dipakai orang lain, terutama model seperti itu. Kalau misalnya gini udah karya kan, adakah misalnya kenalan kakak begitu atau apa ya untuk mengikuti perlombaan itu, kegiatan-kegiatan supaya karya-karya kakak tetap ya aktif begitulah. Itu di mana saja kegiatan itu dilaksanakan? Untuk kegiatan itu tidak pasti sih, bisa di event Klaten KFF itu Klaten Fashion Festival, ataupun juga di acara-acara kayak apa ya, fashion gitulah ya, seperti itu ya. Apa sih tantangan tersulit yang pernah kakak hadapi saat praktik menjahit atau di tengah-tengah kesibukan kakak atau Karya-karya itu Ya. gitu. Oke, untuk tantangan ada sih ya, terutama saat menjahit karena teknik menjahit kampus dengan yang diajarkan SMK itu kadang berbeda. Jadi saya harus mengikuti teknik menjahit yang di kampus ya. Solusinya ya di dedel, kita ikuti yang di kampus. Karena di luar sebenarnya kakak sudah tahu tanpa Sampai detail, jalan. tanpa yang pentul juga sudah bisa begitu, tapi harus menyesuaikan. Adakah rekomendasi tools atau platform digital yang menurut kakak wajib banget dicoba gitu sama kami sebagai adik-adik mau belajar? Untuk platform digital, terutama di busana ya, kalian kan harus bisa mendesain. Mungkin bisa kalian diajari di semester atas itu tadi penggunaan CorelDRAW, nama aplikasinya itu untuk membuat desain busana. Itu menggunakan pensilnya, menggunakan mouse laptop, jadi nggak pakai mat pensil yang ada di iPad, itu tidak, menggunakan mouse aja. Memang agak menantang, sulit ya di awal, tapi setelah percobaan mencoba-coba gitu bisa loh. Kayak saya kan di laptop saya ada ini aplikasi tentang busana, tapi saya sulit menggunakannya sampai sekarang. Jadi saya pernah coba satu cari tutorial begitu. Aplikasinya apa? Ada 3 itu aplikasi itu kayak untuk mendesain, membuat polanya begitu ada. Terus di laptopnya itu langsung dibuatin, tapi saya belum paham menggunakannya. Untuk semester ini kalian sudah ini apa aja yang dipelajarinya digital? Belum ada. Untuk pola digital juga belum. Berarti dapatnya di semester atas. Memang agak menantang, sulit ya, apalagi pakai pensilnya, pakai mouse. Ya, pasti lumayan Iya. sangat menantang ya. Ini menurut kakak sebagai mahasiswa berprestasi, apa sih rahasia agar tugas-tugas kuliah itu, tugas-tugas kuliah kita tidak sekadar selesai tapi punya kualitas yang oke dan menonjol? untuk kualitasnya itu tadi saya tambahi dengan hiasan, bisa dengan payet maupun sulaman, itu bisa menonjolkan ciri khas dari busana yang saya buat. Jadi busana itu tidak sekedar dilihat polosan aja, tapi ada filosofi dan ciri khasnya yang dipakai itu bagaimana. Baru ini Kak, buat kami ya, sekarang ini buat kami misalnya kayak gini, mungkin lagi masih capek-capeknya misalnya saat ini kan tugas kami sebenarnya masih gak seberapa lah menurut kakak lagi gitu dibandingkan kami begitu kan, karena kami sekarang walaupun tugasnya masih sedikit tapi kami kadang merasa kayak capek banget gitu kan, kayak mau udahlah banyak kali tugas kayak mau menyerah begitulah. Adakah pesan penyemangat gitu dari kakak untuk kami
adik-adik yang dari PPKK Busana. Semangat terus ya, karena di Busana ini memang banyak tantangannya, banyak prakteknya juga, dan jangan putus asa ataupun menyerah dengan tugas-tugas kalian, bahkan sampai ada yang menghilang mungkin ya dari tugasnya. Itu sangat disayangkan, apalagi kan kalian sudah bayar UKT mahal-mahal, di tengah-tengah semester kalian menghilang, kan itu sudah kasihan sekali gitu ya. Membuang-buang uang, ya tetap semangat pokoknya untuk menyelesaikan semua tugas dan laporan-laporan. Kuncinya ada di kita harus bisa manage waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas, dan jangan hanya untuk bermain saja. Kadang mahasiswa PPKK itu seringnya main aja, lupa dengan tugasnya. HP-nya berjam-jam. Ya, HP-nya berjam-jam. Seperti itu. Padahal banyak tugas, tapi lebih senang kayak main ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, walaupun banyak tugas atau apa, pokoknya Ada tetap tips lain semangat. dari Ini tips dari Kakak Nova ya. Misalnya kayak gini, sekarang kan udah kakak semester 6 begitu, tugasnya kan makin banyak lah gitu. Tapi kegiatan dari kampus juga banyak, pekerjaan kakak di luar juga tetap dijalankan kan. Jadi bagaimana sih kamu bagi waktunya lagi? Apakah dilepaskan satu atau tetap berjalan semua begitu? Ini tetap berjalan semua ya, harus bisa mengimbangi antara kegiatan kampus dan kegiatan yang di luar, karena semuanya sama-sama penting dan harus dijalani semuanya. Ya, walaupun waktu kita tuh di situ terbatas, waktu main nggak ada sebenarnya ya, nggak ada waktu main, dan harus bisa menyelesaikan semuanya tepat waktunya. Ini yang terakhir ya Kak. Apa sih harapan kakak untuk pengembangan PPKK UST dan kami adik-adik tingkat ke depannya? Untuk harapan saya, semoga UST semakin maju ya, bisa mengupgrade lagi untuk alat-alat mesin jahitnya. Karena kayaknya kelihatannya terbatas juga untuk adik-adik ya, kadang masih pada pinjam mesin ya, kurang. Semoga lebih maju lagi untuk lebih semangat berkarya lagi ke depannya, seperti itu, dan lebih bisa dikenal lagi ke banyak orang. Terima kasih Kak atas waktunya begitu. Ini motivasi, penyemangat juga buat kami adik-adik begitu kan, sebagai PPKK. Kami yang dari jauh-jauh di sini berjuang, semoga kami mengikuti ya, mengikuti terinspirasi dari Kak Nova begitu kan. Terima kasih banyak Kak atas motivasi, inspirasi ilmu yang Kak bagikan. Semoga itu semua bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih ya Kak Nova atas ilmu dan motivasinya bagi kami. Semoga Kak Nova semakin sukses dan dalam studi dan karyanya Kak Nova. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya untuk kalian semuanya. Terima kasih. Sebelum kita penutup ada pantun lagi. Iya. Ke toko kain bersama teman. Jangan lupa beli kancing permata. Ilmu fashion sangat menawan. Semoga tips Kak Nova menginspirasi kita semua. Saya Octavia Non Eskia. Saya Maria Yurianti Kevin Dan teman-teman pamit undur diri. Estetika Busana, cita rasa boga, inspirasi kita semua. Dadah, salam dan bahagia. Terima kasih Kak atas ilmu. Terima kasih Kak atas ilmu dan inspirasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Ya. Sampai jumpa lagi, salam dan